Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku di channel Amri Buku ini. Setelah lebih kurang sebulan, yakni selama bulan Ramadan, saya libur memposting atau mengupload video di channel saya ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku, yakni buku Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka atau yang kita kenal dengan Buya Hamka, yakni pada kesempatan ini yakni di juzuk 1. Buku ini adalah diterbitkan oleh penerbit Pustaka Panji Mas, ya, Pustaka Panji Mas, dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan kelima, yakni tahun 1982. Berarti buku ini sudah umurnya sudah sangat tua, ya. Cukup tua, maksudnya 40-an tahun lebih, ya. Yang saya akan baca pada kesempatan kali ini adalah subjudul yang berjudul Haluan Tafsir pada halaman 51. Ya, ini halaman 51. Haluan Tafsir. Tiap-tiap tafsir Al-Quran memberikan corak haluan daripada pribadi penafsirnya. Maka itu di dalam tafsir Al-Azhar ini akan dapatlah dibaca haluan penafsirnya. Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakal dengan akal, di antara riwayah dengan diroyah. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri, dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang yang terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat atau nakal dari orang yang terdahulu berarti hanya suatu textbook thinking. Sebaliknya, kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama, melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama. Sebagaimana telah kita bayangkan dahulu di atas tadi, tafsir itu membawa corak pandangan hidup si penafsir dan juga haluan dari mazhabnya. Sehingga kadang-kadang Al-Quran yang begitu terang sebagai sumber dari segala kegiatan hidup Islam telah dipersempit oleh si penafsir sendiri, dibawa kepada haluan yang ditempuhnya. Misalnya kalau kita baca Al-Kashaf karangan Imam Jarullah Az-Zamakhsyari, kelihatanlah kegigihan beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut, yaitu Mu'tazilah. Dan kalau kita tilik pula tafsir Ar-Razi, kita lihatlah kegigihan beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut, yaitu Syafi'iyah. Dan apabila kita baca pula tafsir yang ditulis sekitar 100 tahun yang telah lalu, yaitu tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi, mufti Baghdad, kita lihat beliau mempertahankan mazhab yang beliau anut kemudian, yaitu mazhab Hanafi. Sedang dahulunya beliau adalah penganut mazhab Syafi'i.
Sampai-sampai ada susun kata beliau yang berbunyi kira-kira demikian. Tetapi di dalam mazhab kita bukanlah begitu. Meskipun sudah nyata susunan bunyi ayat lebih dekat kepada pendapat mazhab Syafi'i, beliau kuatkan juga pendapat mazhab yang beliau anut itu. Beliau telah berpindah mazhab karena mazhab pemerintah Turki yang menguasai Irak pada waktu itu ialah Hanafi. Oleh sebab tafsir Al-Azhar ini ditulis dalam suasana baru, di negara yang penduduk muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk yang lain, sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia Al-Quran, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir ini. Dan tidaklah penulisnya ta'assub kepada suatu faham, melainkan mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafaz bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan memberi kesempatan orang buat berfikir. Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau dalam hal akidah dan ibadah. Semata-mata taslim artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi, tetapi tidaklah semata-mata taklid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang, meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu. Sekian, demikian apa yang saya dapat baca dari buku tafsir Al-Azhar yang ditulis Profesor Dr. Hamka pada konten baca buku kali ini. Dan kawan-kawan sekalian, silakan bisa untuk melanjutkan tentang Buya Hamka ini dan manhaj salaf. Ini ada sebuah buku yang ditulis oleh teman saya Abu Uwais Muhammad Yasin bin Sultan Muslim bin Amir bin Samsuddin, yang biasa saya panggil Yasin ya. Ini beliau menulis buku yang bagus sekali, buku yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf, Wahabi dalam Pandangan Buya Hamka. Ini ya, ini diberikan oleh kata pengantar oleh beberapa orang ustadz. Ini diterbitkan oleh Pustaka Aksara. Di sini saudara kita ini beliau menuliskan bagaimana pandangan-pandangan dari Buya Hamka ya dalam memahami Islam, ya, ini dengan manhaj salaf ya, dari beberapa contoh dari yang diambil dari buku-buku yang ditulis sendiri oleh Buya Hamka. Di sini ada prinsip manhaj atau mazhab salaf menurut Buya Hamka dalam menafsirkan Quran, dalam membela hadis Nabi, dalam mengagungkan tauhid, memberantas syirik ya. Silahkan nanti menghubungi kepada beliau langsung, Abu Uwais Muhammad Yasin. Insya Allah kita cantumkan yakni link daripada akun Instagram beliau, insya Allah. Semoga bermanfaat.